Amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Sebelum duduk, yuk sapa kanan kirinya. Senang melihat kamu ada di rumah saat ini. Senyum kamu cakep deh. Aduh, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Haleluya. Sekali lagi salam. Senang nih kalau lihat jemaatnya suka cita sungguh luar biasa. Saya sangat diberkati dengan pujian penyembahan tadi Bapak Ibu. Saya merasakan juga pasti Bapak Ibu semua mengalami hal yang sama. Amin. Yes. Baik, mari kita buka firman Tuhan. Kita akan belajar. Yang mau belajar boleh dibilangkan, aku mau nih. Yes. Yuk. Kita buka firman Tuhan di Lukas 24. Saat ini kita sudah memasuki bulan April. Sebentar lagi kita akan masuk Jumat Agung, masa-masa Paskah. Dan kebetulan firman yang disampaikan saat ini masih suasana kematian Tuhan Yesus. Baik, Lukas 24 kita buka di ayat ke-13. Saya bacakan Bapak Ibu. Perikopnya, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Kita belajar pelan-pelan supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui ayat ini. Saya bacakan Bapak Ibu ya, ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi kita pahami situasinya, murid Yesus berjalan, bercakap-cakap, tiba-tiba Tuhan mendekati mereka. Ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nanti kita belajar. Apa yang menjadi penghalang mata mereka sehingga mereka tidak bisa mengenal Tuhan Yesus. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, coba kita pahami perikop firman ini ya. Jadi ada 2 orang murid Tuhan Yesus yang berjalan meninggalkan Yerusalem. Itu persis di hari ketiga Tuhan Yesus mati. Jadi 2 orang murid ini belum mendengar bahwa Yesus sudah bangkit. Amin Bapak Ibu ya. Kita belajar pelan-pelan biar kita paham dengan firman ini. Nah, ada seorang murid yang bernama Kleopas yang menerangkan tentang kepada Yesus yang orang yang tidak dia kenal ini tentang keadaan di Yerusalem. Saya sendiri agak sedikit penasaran, kenapa murid Tuhan Yesus itu bisa tidak mengenal Tuhan Yesus? Apa yang menjadi penghalang di matanya? Saya berpikir mungkin karena namanya tidak familiar didengar, tidak seperti Petrus, Yohanes dan lainnya. Mungkin ini murid Tuhan Yesus yang jauh, mungkin ya tidak begitu dekat. Kalau bicara misalnya ada circle, ringnya ring mungkin bukan ring 1 dia. Mungkin ring 3 atau ring 4. Jadi tidak begitu mengenal. Jadi wajah Tuhan Yesus itu tidak begitu mereka mengenalnya, sehingga mereka nggak sadar bahwa Tuhan Yesus di sebelah mereka. Lalu saya coba cari tahu siapa Kleopas itu.
seberapa dekat dia dengan Tuhan. Nah, pada saat saya mencari siapa Kleofas ini, saya menemukan sebuah ayat di Yohanes 19 ayat 25. Yohanes 19 ayat 25. Saya bacakan. Dan dekat salib Yesus Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleofas. Jadi Kleofas ini istri dari saudara ibunya Yesus. Bisa dibilang ini pamannya atau tulangnya. Benar ya? Berarti dia dekat dengan Tuhan. Kenal dong bentuk fisiknya Tuhan Yesus. Kenapa kok bisa dia nggak kenal? Hari-hari ini Bapak Ibu, kita sering dihadapi dengan sebuah tayangan-tayangan video-video di media sosial, konten-konten yang dibuat oleh orang-orang, YouTuber. Ada yang lucu-lucuan, ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang cover-cover lagu, juga ada yang prank-prankan. Nah, saya pernah menonton sebuah video prank seorang anak yang mungkin sudah lama meninggalkan rumah keluarganya karena pekerjaan di luar kota. Jadi dia pulang ke rumah pakai masker, pakai helm. Ada juga beberapa video yang saya tonton ya sama sih temanya, pakai masker, pura-pura mengantar paket ke rumahnya. Yang menerima orang tuanya. Ya, karena orang tuanya tidak pernah terpikir bahwa depan yang datang itu anaknya, jadi ya terjadilah percakapan-percakapan yang standar. Dan pada akhirnya anaknya membuka masker. Ternyata anaknya peluk-pelukan, nangis-nangisan dan seterusnya. Nah, pada saat itu mungkin orang tuanya tidak bisa mengenal anaknya karena pakai masker. Tapi kalau kita kembali lagi ke masa Tuhan Yesus, saat itu belum ada corona. Jadi Yesus nggak pakai masker, nggak mungkin Tuhan mendekati mereka pakai masker. Hasim bersin, corona. Saya yakin Tuhan Yesus nggak pakai masker. Tapi kenapa tidak bisa dikenali oleh muridnya? Apa yang menjadi penghalang mata mereka sehingga mereka nggak tahu bahwa itu Tuhan Yesus? Dalam perenungan saya Bapak Ibu, sama seperti halnya prank tadi, terkadang kita memfigurkan seseorang itu dengan versinya kita. Orang tua tadi dia memfigurkan anaknya bahwa anaknya itu tidak ada di rumah karena di luar kota. Jadi dia dalam benak dia bahwa anaknya ada di luar kota. Sehingga dia tidak akan pernah mengakui bahwa yang datang ini adalah anaknya. Sampai pada akhirnya anaknya buka masker. Nah, kembali lagi ke murid Tuhan Yesus tadi. Di sini saya menemukan apa yang menjadi penghalang mata mereka. Sehingga mereka tidak kenal bahwa yang berjalan sama mereka ini adalah Tuhan Yesus. Jawabannya saya temukan adalah ada di ayat ke-21-nya. Lukas 24 ayat 21. Ini yang membuat mereka tidak mengenal siapa Tuhan, siapa orang yang ada di sebelah mereka. Ayat 21 saya bacakan. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka tidak kenal Tuhan Yesus karena mereka memfigurkan Tuhan dengan versinya mereka bahwa Tuhan yang mereka kenal akan membebaskan bangsa Israel. Tuhan versinya mereka. Tapi kenyataannya mereka mendapati bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib. Jadi nggak sesuai dengan apa yang mereka
versikan Tuhan bagi mereka. Dan kalau kembali dengan kedekatan mereka dengan Tuhan Yesus tadi, oke lah, mungkin secara fisik mereka nggak mengenali, orang mati kok bangkit lagi nggak bakal kenal. Tapi harusnya mereka bisa mendapat pengajaran dari Tuhan Yesus. Saya percaya untuk orang-orang di dekat Tuhan Yesus pasti memberikan pengajaran-pengajaran yang lebih. Di Alkitab aja sering kita temukan Tuhan berkata bahwa anak manusia akan bangkit di antara orang-orang mati. Harusnya ayat ini sebuah peristiwa yang akan terjadi di mana Tuhan akan bangkit di antara orang mati itu mereka sudah memahaminya. Sehingga pada saat mereka dapati, oh Tuhan Yesus mati di kayu salib, berarti ini akan menjadi kenyataan, penggenapan apa yang pernah Tuhan Yesus sampaikan. Bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus akan bangkit. Mereka sadar harusnya. Tapi mereka enggak. Karena apa? Karena mereka punya versi sendiri. Di perikop tadi kita tidak menemukan murid Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan yang kami sembah itu, yang kami ikuti itu akan bangkit di antara orang mati. Enggak. Mereka cuma berkata, padahal kami berharap Dia yang akan membebaskan kami. Dia akan membebaskan bangsa Israel. Jadi di sini ada semacam kayak miss. Apa yang mereka versikan Tuhan itu bagi mereka, tapi mereka nggak sadar bahwa Tuhan itu nggak cuma itu. Tuhan nggak sekecil itu kuasanya, mati selesai enggak. Nah Bapak Ibu, bukankah hal seperti ini kalau kita mau jujur terjadi dalam kehidupan kita? Seberapa sering kita membuat versinya Tuhan bagi kita sendiri? Seberapa sering kita membuat versi Tuhan itu yang enak-enak saja buat kita? Hati-hati, karena pada saat kita sudah memfigurkan Tuhan dengan figur yang kita mau, kita bisa meniadakan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya kita tidak mengakui bahwa itu Tuhan kita. Anak saya 3, yang nomor 2 laki-laki namanya Joshua, dia usia kelas 2 SMP. Saya kenal dia, saya tahu karakternya, hatinya lembut. Bukan kebanyakan laki-laki yang sok jagoan, dia nggak laki-laki seperti itu, nggak kayak bapaknya. Saya dulu masa kecil saya lewati dengan sering pukul-pukul, sering berantem. Kenapa? Terpaksa. Kalau diajak orang berantem, mau nggak mau saya mesti pukul dia. Kenapa? Kalau nggak saya pukul, saya pulang saya dipukul oleh orang tua saya. Daripada saya pulang dipukul, mending saya mukul mereka. Dan itu sering terjadi. Itu masa kecil saya. Dan itu tidak ada dalam karakter anak saya. Saya tahu dia. Sehingga jika suatu ketika, misalnya saya mendapat telepon dari sekolah, Pak Dodi, anak Bapak berantem di sekolah, dia mukul orang, mukul temannya. Jelas saya bilang, tidak percaya, itu bukan anak saya. Karena saya tahu anak saya nggak seperti itu. Kecuali kalau saya tahu memang anak saya begitu orangnya, oh iya, mohon maaf ya Bu, memang anak saya begitu. Tapi karena saya tahu, saya sudah memfigurkan anak saya seperti apa yang saya tahu, hatinya lembut. Jadi pada saat saya dapat kabar anak saya mukul orang, dengan tegas saya bilang, gak mungkin. Itu bukan anak saya. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu. Pada saat kita memfigurkan Tuhan dengan versinya kita sendiri.
Dengan kesombongan kita merasa kita sudah banyak tahu. Kita sering beribadah, kita sering baca firman Tuhan, sudah melayani. Semua pelayanan kita ambil, kita berikan waktu luar biasa buat Tuhan. Sehingga kita merasa kita sudah kenal Tuhan dan kita memfigurkan Tuhan dengan versinya kita. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Karena itu akan membawa kita kepada sesuatu yang pada akhirnya kita akan kecewa. Seperti halnya murid Tuhan Yesus tadi. Dia nggak kenal Tuhan. Karena Tuhan mereka, bagi mereka Tuhan itu adalah Tuhan yang menyelamatkan, bukan Tuhan yang mati. Dan kita sudah membuat versi Tuhan kita sendiri. Oh, Tuhan itu penyembuh. Kalau sakit disembuhkan. Tuhan itu penolong. Ada masalah dibantu oleh Tuhan. Itu versinya kita. Sehingga pada saat kita mendapatkan suatu keadaan, orang yang kita kasihi sakit, kok gak sembuh-sembuh? Bahkan pada akhirnya orang yang kita kasih ini dipanggil Tuhan. Kita jadi bingung. Loh kok katanya Tuhan saya penyembuh? Akibatnya kita gak kenal lagi dong dengan Tuhan kita. Pada saat ada masalah, kita yakin Tuhan akan menolong. Kok masalahnya gak hilang-hilang ya? Malah tambah lagi masalah yang baru. Kita gak kenal lagi dengan Tuhan kita. Kenapa? Tuhan kita itu yang kita kenal Tuhan yang menolong. Bapak Ibu, hal kayak gini jangan dianggap cuma cerita belaka ya. Ini terjadi, kesaksian. Saya kenal dengan beberapa orang yang mengalami hal seperti itu. Bagaimana dia sudah pelayanan, tapi dia kecewa karena orang yang dikasihinya tidak sembuh-sembuh. Bahkan harus dipanggil Tuhan. Dia bilang kepada saya, mana itu mukjizat Tuhan yang banyak, mana? Kenapa enggak satu aja buat menyembuhkan orang yang saya kasihi ini? Akhirnya dia dapati ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Tuhan yang dia kenal, akhirnya dia kecewa. Dia nggak kenal lagi dengan Tuhan. Walaupun dia pulih sekarang, tapi cukup lama dia merasakan kekecewaan kepada Tuhan. Ada seorang sahabat lagi yang saya kenal, dia mendapati suatu keadaan di mana dia dipermalukan oleh banyak orang. Nggak ada Tuhan menolong. Dia berkata kepada saya, nggak ada Tuhan-Tuhanan lagi sekarang. Karena dia memfigurkan Tuhan dengan versinya dia. Dia nggak melihat secara gambaran lebih luas lagi, lebih lebar lagi bagaimana Tuhan itu akan bekerja dalam kehidupan dia. Dia hanya fokus dengan Tuhan versinya dia. Tuhan yang saya kenal itu harusnya menyembuhkan. Tuhan yang saya kenal itu harusnya menolong. Sekali lagi Bapak Ibu. Hati-hati pada saat kita merasa kita ada cukup mengenal Tuhan kita. Pada saat kita merasa saya sudah banyak baca firman Tuhan. Pada saat kita merasa, yes, you are Lord. Hati-hati. Jangan kita mengecilkan kuasa Tuhan yang kita kenal. Tuhan itu luar biasa. Tak terselami kuasanya. Setiap rancangannya tidak bisa kita mengerti. Bagian kita cuma taat.
cuma taat. Ada sebuah ayat yang bisa saya kutip, paling tidak bisa menjadi pedoman kita pada saat kita menghadapi suatu keadaan yang mungkin kurang mengenakan buat kita. Kita buka di Matius 4, ayat 4. Ayat ini di mana Tuhan Yesus dicobai iblis pada saat dia habis berpuasa. Iblis tahu Yesus lapar. Dia bilang ke Yesus, ayo ubah batu ini menjadi roti. Itu terjadi di masa lalu. Kalau masa sekarang, Tuhan Yesus bilang, ngapain ubah roti, batu jadi roti, kan bisa pakai GrabFood, pesen makanan dari sini. Tapi karena di masa lalu nggak seperti itu. Pada saat iblis menyuruh Yesus mengubah batu menjadi roti, apa jawab Yesus? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini ayat ini bagi saya Bapak Ibu sangat bermakna. Kenapa? Ini menggambarkan bagaimana sudut pandang kita hanya pada sesuatu hal yang menyenangkan kita saja. Roti berbicara tentang mengenyangkan perut, menyenangkan kedagingan kita. Dan Tuhan bilang apa? Hidup bukan dari roti saja. Berarti maksud Tuhan berkata adalah hidup kita bukan tentang apa yang menyenangkan kita saja. Hidup kita bukan tentang apa yang membuat kita bahagia. Berarti ada bagian-bagian di mana kita akan merasakan suatu kesedihan. Ada bagian di mana kita akan merasakan ketidaksesuaian yang kita harapkan. Ada bagian di mana kita merasa kok hidup gini banget ya. Kita harus sadari itu. Dan Tuhan jawab, apa solusinya? Yaitu setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi itu pegangan kita. Jadi bukan cuma berdasarkan versi Tuhan yang menyenangkan kita saja. Bukan kita membuat figur Tuhan itu yang baik untuk kita, yang enak-enak saja. Tapi Tuhan bilang hidup gak cuma dari itu saja. Ada masa-masa di mana kita akan menghadapi sebuah keadaan yang tidak mengenakan buat kita. Saya percaya kita semua sudah sering mengalaminya. Yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak kurang percaya adalah bagaimana sikap kita meresponinya. Kita tahu kuasa Tuhan gak hanya seperti itu. Kita tahu kuasa Tuhan jauh lebih besar. Kita jangan pernah mengecilkan kuasa Tuhan. Tuhan bukan hanya penyembuh. Tuhan bukan hanya penolong. Tuhan bukan hanya menyediakan. Tapi di atas segala itu, Tuhan mampu membuat keadaan kita semakin baik. Walaupun saat kita berjalan, kita melihat kayaknya semuanya tidak mengenakan bagi kita. Saat berjalan kayaknya sakit ya Tuhan. Tapi kita percaya saat kita bersama Tuhan, pada akhirnya hal-hal yang baik yang akan kita terima. Amin Bapak Ibu. Mahkota itu akan jadi bagian kita. Pertanyaannya, apakah kita masih mengecilkan kuasa Tuhan? Apakah kita masih memfigurkan Tuhan dengan versinya kita sendiri? Kita selami lebih lagi, jalin hubungan lebih lagi dengan Tuhan, sehingga kita makin dibukakan lagi. Oh Tuhan, seperti ini rupanya Engkau luar biasa Tuhan. Kau Allah yang hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Walaupun keadaan tidak menyenangkan, kita percaya Tuhan kita luar biasa. Kita bisa belajar dari iman 3 orang yang luar biasa, Sadrak, Mesak, Abednego. Pada saat mereka akan dihukum, diancam. Saat diancam,
akan dihukum masuk ke dapur api karena tidak menyembah Raja Nebukadnezar. Mereka berkata, Allah kami yang luar biasa hebat akan menyelamatkan kami. Tapi kalaupun tidak, kami tidak akan pernah menyembah Engkau. Jadi mereka percaya kuasanya Tuhan. Mereka percaya dengan kemampuan Tuhan yang mereka sembah. Dan mereka juga percaya dengan rencananya Tuhan. Jadi walaupun apa yang mereka anggap itu yang baik, menyelamatkan mereka itu tidak terjadi, mereka tetap percaya. Cuma tetap Allah yang kami sembah. Kami gak bakal menyembah Engkau, Raja Nebukadnezar. Iman seperti itulah yang mesti kita miliki. Iman seperti itulah yang mesti kita miliki. Sehingga kita bisa berjalan terus bersama Tuhan. Apapun keadaan kita, yes, Tuhan kita luar biasa. Saya tutup dengan ayat ini. Teman-teman musik boleh. Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan itu kuasanya begitu besar. Tidak akan pernah kita pahami. Tidak akan bisa kita mengerti. Bagian kita adalah percaya dengan segenap hati. Kalau kita baca Alkitab, firman Tuhan ini, kita akan menemukan banyak sekali julukan-julukan Tuhan. Sebagai ungkapan bagaimana orang-orang begitu terpesona dengan kuasa Tuhan. Yehova Jireh, Rafa, El Shaddai, Elohim, Adonai. Itu adalah ungkapan bagaimana mereka terpesona dengan kuasa Tuhan. Jadi kalau kita hanya mengecilkan Tuhan, Yehova Rafa misalnya penyembuh, cuma itu aja. Betapa bodohnya kita. Kuasa Tuhan enggak seperti itu, jauh lebih besar. Dan yang harus kita sadari Bapak Ibu, pada saat kita sudah merasa mengenal Tuhan kita, pada saat kita sudah merasa, saya cukup kenal dengan Tuhan saya tahu janjinya. Dan kita berhenti untuk menggali lagi. Kita berhenti untuk mengenal Tuhan kita lebih lagi. Kita berhenti untuk menjalin hubungan intim lebih lagi supaya bisa kenal lagi. Pada saat itulah kita sudah mulai kehilangan figur Tuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa.